Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi di video pembelajaran prakarya untuk kelas 8. Kali ini kita akan masuk ke bab selanjutnya, yaitu di bab rekayasa. Bab 2, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. A. Sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Pada zaman prasejarah, teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan manusia berfungsi sebagai sistem untuk pengenalan bentuk-bentuk yang manusia kenal. Perkembangan sistem informasi tersaji dalam periode-periode berikut ini. Yang pertama, 3000 sebelum Masehi. Untuk yang pertama kali, tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria dengan menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari piktografi sebagai huruf. Nah, simbol atau huruf-huruf ini juga mempunyai bentuk bunyi atau penyebutan yang berbeda sehingga mampu menjadi kata, kalimat, dan bahasa. Selanjutnya yang kedua adalah 2900 sebelum Masehi. Pada 2900 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno menggunakan huruf hieroglif. Hieroglif ini merupakan bahasa simbol, di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda. Nah, jika simbol-simbol tersebut digabungkan, maka akan menjadi satu rangkaian yang menghasilkan sebuah arti yang berbeda. Bentuk tulisan dan bahasa hieroglif ini lebih maju dibandingkan dengan tulisan bangsa Sumeria. Yang ketiga, 500 sebelum Masehi. Manusia sudah mengenal cara membuat serat dari pohon papirus yang tumbuh di sekitar Sungai Nil. Serat papirus dapat digunakan sebagai kertas. Nah, kertas dari serat pohon papirus ini menjadi media untuk menulis atau media untuk menyampaikan informasi yang lebih kuat dan fleksibel dibandingkan dengan lempengan tanah liat yang sebelumnya juga digunakan sebagai media informasi. Selanjutnya yang terakhir adalah 105 Masehi. Ini sudah masuk ke zaman Masehi. Pada masa ini bangsa Cina berhasil menemukan kertas. Kertas yang ditemukan adalah kertas yang kita kenal sekarang. Kertas ini dibuat dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan. Penemuan ini juga memungkinkan sistem pencetakan yang dilakukan dengan menggunakan blok kayu yang ditoreh dan dilumuri dengan tinta. Sistem ini sekarang dikenal dengan istilah sistem cap. Selanjutnya adalah B, media penghantar komunikasi. Sebelumnya kita bahas dulu apa itu pengertian komunikasi. Komunikasi adalah penyampaian pesan atau informasi oleh seseorang kepada orang lain atau pihak lain secara langsung atau lisan maupun tidak langsung atau menggunakan alat atau media komunikasi. Berdasarkan rentang waktunya, media komunikasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu alat komunikasi masa lalu atau kuno dan alat komunikasi modern. Kita masuk membahas yang pertama, yaitu media komunikasi masa lalu atau kuno. Pada saat itu, alat komunikasi masih sangat sederhana, seperti suara dengusan, isyarat asap, dan bahasa isyarat tangan. Beberapa alat komunikasi tradisional pada masa kuno sebagai berikut. A. Kentongan. Kentongan digunakan di Indonesia sudah sejak lama. Alat ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Demak, Surakarta, Gorontalo, dan Yogyakarta. Kentongan berfungsi untuk memberi informasi kepada masyarakat bahwa telah atau akan terjadi sesuatu. Tanda atau kode yang digunakan berbeda-beda. Nah, kentongan yang besar biasa disebut dengan beduk yang biasanya ada di masjid. Itu akan menandakan bahwa waktu sholat telah masuk bagi umat muslim. Yang B, daun lontar. Pada zaman yang sedikit lebih maju, manusia sudah mulai memakai bahasa tulisan sebagai media komunikasi. Kegiatan surat menyurat di Indonesia
telah dimulai sejak masa Kerajaan Kutai Tarumanegara, Majapahit, Sriwijaya, dan Mataram. Pada waktu itu surat menyurat hanya terbatas antar kerajaan. Nah, di sini ada contoh lontar dari Sulawesi Selatan. Selanjutnya C adalah lonceng. Lonceng atau genta adalah suatu peralatan sederhana yang digunakan untuk menciptakan bunyi. Bentuk lonceng biasanya menyerupai sebuah tabung dengan salah satu sisi yang terbuka dan bergema saat dipukul. Alat untuk memukul dapat berupa kayu atau besi. Lonceng pada umumnya dibuat dari logam. Nah, berikut contoh lonceng yang terbuat dari logam. Selanjutnya D, burung merpati. Merpati pos adalah burung merpati yang dilatih untuk mengantarkan surat atau pesan. Merpati merupakan salah satu jenis burung yang cukup pintar, memiliki daya ingat yang kuat, kemampuan navigasi, dan memiliki naluri alamiah yang dapat kembali ke sarang meskipun sudah pergi dengan jarak yang jauh dan waktu yang lama. Nah, berikut contoh burung merpati itu seperti ini ya. Selanjutnya E, prasasti. Prasasti adalah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama. Dalam pengertian modern di Indonesia, prasasti sering dikaitkan dengan tulisan di batu nisan atau di gedung, terutama pada saat peletakan batu pertama atau peresmian suatu proyek pembangunan. Nah, jenis prasasti untuk peresmian proyek pembangunan atau batu pertama juga masih digunakan sampai saat ini. Contoh prasasti pada masa kuno adalah seperti ini ya. Selanjutnya F, trompet dari tanduk hewan. Dahulu bunyi trompet digunakan sebagai alat komunikasi untuk menandai dimulai atau berakhirnya kegiatan-kegiatan tertentu. Trompet juga digunakan saat perang untuk menandai perintah dan pergerakan pasukan. Nah, berikut contoh trompet dari tanduk hewan. Selanjutnya G, trompet keong. Trompet keong sejak dahulu telah dijadikan sebagai penanda perkumpulan atau terjadinya suatu peristiwa agar dapat berkumpul. Hingga saat ini trompet keong masih digunakan dalam acara adat, terutama di daerah pesisir. Nah, contoh trompet keong itu seperti ini ya. Selanjutnya H, asap. Secara umum sinyal asap digunakan untuk mengirimkan berita, sinyal bahaya, sebagai tanda darurat atau mengumpulkan orang banyak ke suatu tempat. Alat komunikasi ini biasa digunakan untuk mengirimkan suatu pesan rahasia kepada teman ataupun lawan. Nah, ini contoh asap yang digunakan sebagai sinyal ya, contohnya seperti ini gambarnya. Selanjutnya I, serat papirus. Serat papirus digunakan pada masa 500 sebelum Masehi di daerah Sungai Nil sebagai media menyampaikan informasi. Serat ini dibuat dari serat pohon papirus. Nah, contoh serat papirus yang digunakan sebagai media menyampaikan informasi sebagai berikut ya. Dan media komunikasi kuno yang terakhir adalah piktografi. Piktografi digunakan pada masa 3000 sebelum Masehi di Sumeria. Piktografi berupa simbol-simbol yang apabila disusun bisa menjadi kata atau kalimat atau bahasa yang memiliki makna tertentu. Nah, berikut contoh piktografi. Selanjutnya yang kedua adalah media komunikasi modern. Sejarah perkembangan komunikasi tidak akan pernah bisa terlepas dari kemajuan teknologi dari dulu sampai sekarang. Sejak tahun 1960-an hingga sekarang, teknologi semakin berkembang sangat pesat malah. Berbagai media komunikasi yang diciptakan manusia dan penemuan media-media digital menjadikan segala aktivitas kehidupan berjalan semakin efektif dan efisien. Nah, berikut beberapa contoh media komunikasi modern sebagai berikut. A, surat kabar atau koran. Surat kabar dikenal pertama kalinya tahun 59 sebelum Masehi pada masa Kekaisaran Romawi kuno.
Saat itu, surat kabar hanya berisi jurnal kegiatan sang kaisar. Pada tahun 1605, surat kabar pertama kalinya terbit dalam bentuk cetakan oleh John Carellus bertajuk Relation. Surat kabar adalah media cetak yang berisi berbagai informasi seperti sosial, budaya, hukum, politik, hiburan, dan teknologi. Seiring dengan perkembangan zaman, surat kabar bukan hanya dalam bentuk media cetak, juga dalam bentuk surat kabar elektronik atau surat kabar digital yang biasa kita temukan di internet. Selanjutnya B. Radio. Penemuan radio diawali dengan ditemukannya gelombang radio oleh Heinrich Hertz pada tahun 1887. Sekitar 10 tahun kemudian, Guglielmo Marconi membuat radio pertama, tepatnya tahun 1897. Radio berfungsi sebagai alat komunikasi yang hanya terdengar suara saja. Siaran radio menyajikan informasi berita, musik, dan diskusi yang hanya bisa didengar saja, tidak bisa dilihat ya. Selanjutnya C. Televisi. Televisi adalah sebuah alat penangkap siaran bersuara dan bergambar. Televisi berasal dari dua kata Latin, yaitu tele yang artinya jauh dan vision yang berarti tampak. Jadi televisi berarti melihat jarak jauh. Televisi ditemukan pertama kali oleh Paul Nipkow pada tahun 1883. Penemuan ini berawal dari ditemukannya cakra metal dalam bentuk logam kecil yang berputar dan memiliki banyak lubang. Nah, berikut ini contoh televisi masa kini ya. Layarnya sudah datar, sudah tipis seperti itu. Selanjutnya D. Faksimili. Faksimili atau biasa juga dikenal dengan fax berasal dari bahasa Latin yaitu fac simile, yang berarti membuat salinan yang sama persis dengan aslinya. Mesin fax juga biasa disebut telecopier. Mesin fax adalah peralatan komunikasi yang digunakan untuk mengirim dokumen dengan menggunakan suatu perangkat yang mampu beroperasi melalui jaringan telepon dengan hasil yang sangat serupa dengan aslinya. Nah, berikut ini contoh faksimili ya. Tapi pada zaman sekarang ini banyak orang sudah meninggalkan alat ini, tergantikan dengan adanya alat komunikasi lain yang lebih canggih. Selanjutnya E. Telepon. Telepon merupakan alat komunikasi yang dapat mengirim pembicaraan melalui listrik. Dengan telepon, manusia dapat berkomunikasi secara lisan dengan seseorang yang terbentang jarak sangat jauh. Telepon pertama kali ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Nah, berikut ini contoh telepon pada masa dulu ya. Kalau sekarang banyak telepon dengan bentuk yang lebih canggih. Selanjutnya F. Handphone. Sejak 3 April 1973 telah dikenal handphone. Handphone biasa juga disebut telepon genggam atau telepon seluler. Handphone merupakan suatu terobosan baru yang sangat spektakuler saat ini dalam dunia informasi. Handphone lebih praktis daripada telepon karena ukurannya sangat kecil dan ringan sehingga mudah dibawa kemana-mana. Bahkan saat ini, anak kecil pun sudah sangat mahir menggunakan handphone. Berikut yang G adalah handy-talkie, adalah alat komunikasi menggunakan sinyal frekuensi tertentu sebagai pemancarnya untuk menghubungkan handy-talkie yang satu dengan yang lain. Alat ini biasa digunakan oleh satuan kepolisian, tentara, dan juga pihak satuan pengaman atau satpam. Nah, berikut ini contoh handy-talkie yang digunakan sampai saat ini. Dan yang terakhir di media komunikasi modern adalah komputer atau laptop. Adalah seperangkat alat elektronik yang dipergunakan untuk mengolah data secara cepat dan tepat sehingga menghasilkan informasi yang akurat. Komputer ditemukan oleh 3 orang penemu, yaitu Herman Hollerich, Howard Aiken, dan Charles Babbage.
Kehadiran komputer di dunia saat ini memberikan perubahan yang sangat luar biasa. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa komputer hanya digunakan untuk mengetik saja, padahal komputer dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang seperti kedokteran, matematika, dan penerbangan. Bahkan saat ini hampir semua guru juga menggunakan komputer sebagai media untuk mengajar. Nah, berikut ada contoh komputer dan laptop. Jadi zaman dulu itu banyak orang menggunakan komputer pada saat laptop itu masih belum banyak beredar, dan tampilannya komputer itu seperti itu ya, yang hitam. Ada CPU-nya, tapi kalau laptop sudah tidak ada CPU-nya, sudah lebih praktis, bisa dibawa kemana saja. Nah, sekian dulu video pembelajaran prakarya untuk bab TIK. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.